Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puja, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah qiyamul lail atau jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan bapak yang sama-sama insyaallah di malam hari ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Malam yang ke-20. Iya nih. Apa ambo sana dan kamu tanya apa yang memang serpeko dari awal wak banyak dulu. Atau lah di penghujung kau sewa sebanyak kau leh. Itulah ciri khas Ramadan nak. Ramadan yang lewat pun mau nyampein serupikonya. Ramadan wak kau sabananya kelikih, bukan iku manci. Tapi awak mungkin banyak kegiatan atau terserah lah. Jangan sampai terkecoh. Bekol malam Lailatul tolong panuhan masjid kau, mak. Walaupun wak nak tahu nak bisa memastikan Lailatul Qadar. Tapi tanda kan diagih dek Nabi. Tibonya pas di malam ganji. Mana ganji yang identik tu dengan malam 27. Ajan sampai nak dipanuhan. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah zikir, perbanyak baca Al-Quran. Nak pandai kami baca Al-Quran do biar, nak lu malah istighfar. Anak-anak ambo dah mencatat gua mak. Nan di luar tu nak catat dah kan. Nak ada nak catat nak berarti sudah sembahyang tarawih kau pulang pun nak menembo buku gua doang. Ngelawak di tempat lain serpo itu lawara lamo poso. Sama keadaan serpo iko. Ala ka pulang bumbuk asa buku di buku tadi nak dah tempat. Masyaallah. Coba anak-anak Wia yang di luar main tuh coba masuk. Yang patuh pasti ngikut. Lah kalau ada tanda tangan membuat apa agenda, mereka nak ditanda tangani doa. Awak jaleh-jaleh segini yo. Lah jampang perlu pesan ke Pak Pengurus jangan ditanda tangani. Kalau Pak Pengurus tanda tangani siapa sarupu awak maja berutuan nak jadi. Nyana galak deh kalau awak ada mak siku di rumah ditegur ya jam buya yang pengurusnya disuruh dia sah masjid namuan. Nasi itu mengkorancak masa ada teh tungku dek kerana ada hal. Ada 3 tungku. Mangko banamo 3 tungku sejarangan. Alana hari-hari buya sikunya ke main itu nama anak-anak. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, tausiah nak panjang-panjang nanoko. On beko.
Awak tausiah nak panjang-panjang sesuai rujukan kita. Ya singkat, tepat, padat. Tak lama-lama. Firman Allah yang kita baca tadi. Karena tema yang kita dapat malam hari ini ko amanat dari pengurus. Infak itu inventaris akhirat. Kan itu judulnya. Infakku investasi akhiratku. Artinya tabuhan awak untuk akhirat. Perlu kanda ingat kembali sama-sama mengulang bahwa infak sesuatu yang kita berikan kepada orang. Maka disebut dia infak dan sedekah tentu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan pahala, dapat membahagiakan orang lain. Dalam hal ini, secara kasat mata, kalau kita melihat infak memang satu, padahal enggak. Infak itu dua modelnya, serupa awak makan ke ibu bapak. Kau dalam rangka ulang kaji, kok. Kita itu tuh makan jangan dianggap main ambil nasi, ambil je tangan masuk ke mulut lulu tiba dalam perut. Itu zahirnya yang kita nampakkan. Secara hakikatnya makanku dua model, makanan jasmani dan makanan rohani. Begitu juga infak. Infak itu tidak mesti harta saja yang kita berikan. Apa yang ada pada kita. Bahkan kata Nabi, seketika senyum ini saja bisa menjadi sebuah sedekah. Jadi ini yang kalau layak cok je senyum, tapi jangan senyum tarikh ya. Teh gua. Insyaallah menjadi sebuah amal ibadah. Tabassumaka ila akuka laqad sedekah. Memberikan sebuah solusi kepada orang yang sedang bermasalah. Itu adalah sedekah. Terkadang mohon maaf kalau adohnya penyakit itu terkena ada dulu adohnya sebagian antara ngapa. Ini punya pendapat, ini punya ilmu, tapi tidak mau menyebarkan kepada yang lain. Makanya Nabi dalam hal ini wanti-wanti. Kecil Nabi di satu sisi, man su'ila an ilmin, apabila aduh di antara orang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu ujima yaumal qiyamah, maka dia berkewajiban untuk magih tahu. Bilijan minna. Kalau indak dia geh taunya, maka kecil Allah, kecil Nabi. Orang tadi itu akan dibelenggu besok di api neraka dengan kekang belenggu api neraka. Kan ada taranga tu naknya ada ilmu tapi dia doan-doannya. Rancaknya menanam rancaknya menanam lado tampak dek sana. Sana bertanya dia ba cara membuat itu. Itu setinya. Oh gaya le. Dia ni kalau jual dia campur serpi ke kok padahal ada rasio nak dapat. Kok pupuk lah nak rancak dia dapat. Tu jadi buat tu bang. Ada orang bertanya lagi tahu mungkin secara ilmu awak kecil awak kurang padahal enggak. Enggak kurang kita. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita ambil dulu apa manfaat yang menjadi investasi di akhirat orang yang gemar bersedekah ini. Kita renungi dulu firman Allah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu, kata Allah, tidak akan memperoleh suatu kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bih. Sampai awak di antara awak tu namuh memberikan sesuatu yang berharga untuk diri awak. Ya, Bu. Kali paham nak?
Awak kalau ingin menginfakkan sesuatu yang ada nilainya di sisi Allah, berikan yang berharga. Ya betul, Bu. Nih. Wah, takut ya ke dibalik. Anda kamu balik kalau apa nak balik nurang ke dong. Kalau awak ingin masuk surga kecil Allah, kok Allah menyampaikan gua. Terang-terangan lah gua. Kalau awak ingin masuk surga, ya salah satu bersedekah. Salah satu bersedekah. Orang yang suka bersedekah dengan uang 2.000, orang yang suka bersedekah dengan uang 5.000, orang yang suka bersedekah dengan uang 100.000, semuanya tetap mendapat nilai di sisi Allah. Nanti tetap dinilai dari kadar kemudian keikhlasan. Tapi kini kalau dicelik ibu je bapa dengan rahmati Allah, datang bana awak ke masjid ramai bana lah awak. Tapi mudah-mudahan tak disikon dah. Yang paling banyak acok masuk surga tu piti 2.000 dah. Piti 1.000, piti 2.000, piti 5.000 jarang. Padahal dalam hal ini kita kaji ibunda, dalam hal ini kenapa banyak orang gemar bersedekah? Aku kisah je. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melakukan perang besar itu, para kaum muslimin semua beristihad. Mereka menginfakkan, mensedekahkan seluruh hartanya. Ketika itu tasabuhlah sahabat yang paling mulia, yang paling baik di antara sahabat-sahabat lain kan Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar hal seperti ini, apa cerita Pak? Mendengar hal ini, Khalifah Umar bin Khattab pun iri. Iri orang dulu beda dari wakini, Bu. Pak. Iri wakini mungkin menimbulkan sesuatu yang tidak senang. Tapi kalau baginda Khalifah Umar bin Khattab nyesabui ke Nabi. Ya Rasulullah, ambo untuk hari ini nak muah kalah dari Abu Bakar. Harus banyak ambo berinfak mulai. Sedekahkanlah singkat cerita. Sedekahkanlah deh Khalifah Abu Bakar kok sepertiga hartanya di jalan Allah untuk berperang. Setelah berkumpul, datang giliran bagian Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, bagaimana dengan infak dan sedekahmu? Saya menginfakkan seluruh hartaku. Bagi kira ibu ya Pak. Tamanlah sahabat tadi yang bernama Abu Bakar Umar bin Khattab tadi. Kalaulah ateh nama berinfak seluruhnya. Padahal kalau berinfak sudah berhabis secara nyata, tapi tidak, Bu. Dan salah Bu je Bapak lah kita mengeluarkan infak uang awak bersedekah awak tu awak kecen habis indah. Logikanya begini. Rata-rata orang dulu tuh punya sumur di rumahnya masing-masing kan. Iya nak, kalau logikanya kah? Logika bukan dibuat-buat tapi nyambung. Baik secara teori ataupun praktek, kalilah cukup nak bersuara. Perhatikan air sumur. Bandingkan air sumur yang selalu dipakai oleh satu rumah dan bandingkan dengan satu sumur yang tidak pernah dipakai orang satu rumah. Ma kira-kira kadar kotornya paling banyak kumuhnya. Sedangkan air yang di rumah tadi nyo pakai tarik tu hari. Nyo pakai tu hari tarik, nyo pakai tarik nyo ambil tarik air ko ngalir nyo ambil tarik nyo ngalir. Seindah-indahnya yang pertama sekali bersih, itulah logikanya orang berinfak tadi. Tapi awak situ banyak nak paham. Makanya ada istilah muncul penyakit alias pelit bin bakhil. Nak mau berinfak. Amun ada banyak-banyak ibu japak sekolah logikanya kenapa orang-orang dulu itu menjadi kaca bagi kita? Dia gemar berinfak, itu satu. Dia mengibaratkan baraikan air sumur satu tidak pernah diambil, air sumur cak suko diambil. Mana paling bersih? Tentu air yang sering diambil. Kalau air tidak pernah diambil, wak pakai air itu ditimbur dulu, dibersihan. Kayak begitu logikanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah.
Kenapa orang terjadi di sini banyak pelit dan bakhil di dalam berinfak dan bersedekah? Padahal Allah dalam firman-Nya perumpamaan orang yang menginfakkan harta dan sedekah itu sama seperti orang yang menyabit, memanen satu di sabit, bekonya tumbuh lu balik dalam cik gagang tu kok banyak lu tumbuh. Matalul ladina yunfikum tu banyak tumbuhnya sudah tu. Kenapa? Orang gemar. Yang kedua alasannya, tadi kalau sebut makan kita tu yang ambil dari tangan masuk ke mulut, masuk ke perut, kan itu makan jasmani. Coba kita perhatikan. Orang makan itu masuk ke dalam senang pun enggak? Senang apa enggak? Banyak enggak senang itu. Perhatianlah orang makan terlalu banyak, nah buku pun rencana di perhatian model orang gaya buku. Kapan senangnya? Kapan senangnya ibu? Doko, kapan senangnya? Ketika orang lapai malapor kawalekang. Lapehnya senang wak sudah. Betul tak? Seperti itulah gambaran orang-orang Islam itu ditarik oleh Rasulullah. Bagaimana caranya berinfak masuk tazuhnya tadi itu. Jadi apabila Islam mengajarkan sesuatu bukan secara kasat mata saja. Orang berinfak tadi dijadikan dia senang. Kapan dia senang? Ketika dia sudah dilepaskan. Ibu kalau makan saja terus makan setari tanpa ada dibuang. Wagawa orang sedang buang dah. Camewana. Seperti itulah kira-kira kita berinfak, kita bersedekah. Termasuk zakat tadi. Zakat tu nampak lari itu pun. Zakat tu tampak benar lari itu. Dia bagaikan pembersih. Pembersih dari harta kita, pembersih dari seluruh dosa kita, pembersih dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Bil khusus syahrul Ramadan. Jadi ibu zakat tu perlu diingat-ingat tu Pak pengurus buya. Kalau nak buya ingat buya karena di masjid kok bara banyak jamaah, ada seorang nak membayi lewat dari khatib turun Idul Fitri di bawah kok. Buya menunggu jawab. Jadi sebelum wak malam takbir tu sembahyang Idul Fitri itu jangan takbir taruh ingian jomik ingian. Itu perlu itu kerja pengurus, itu kerja panitia, itu kerja buya. Kalau indah pengurus karena disuruh dengan tanggung jawab. Aku yang tampak masalah fitrah. Kemudian apa bentuknya manfaat? Terakhir, manfaat dari orang bersedekah ini. Pertama, Allah berikan berkah umur yang panjang pada dirinya. Kalau ini gemar berinfak bersedekah. Cuma lihat bapak dengan rahmati Allah. Ini logika-logika mungkin yang selip-selipan sehat saya nampak. Awak paling suka mungkin berteman dengan orang yang pemurah. Murah senyum kah, murah pemberi kah, murah dengan apalah. Daripada orang yang suka ngambok, muka ceto cobemo, payah awak dia. Ini yang dimaksud dengan umur yang berkah. Ada nampak nak ketek tiba, mari lo, dekihnya, disalamnya. Termasuk sayangnya, itu bagian dari sedekah kalau kita mau meneliti. Jadi orang yang pemurah, baik dari segi harta, baik dari segi material, ya enggak? Qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Dia dekat dengan manusia, jauh dengan yang namanya neraka. Aku berkah umur. Itu pertama. Jadi ibu kalau gampang senyum, sabu tadi kan, insya Allah awet muda. Dari senyum, tapi jangan senyum-senyum dari lo. Yang kedua, teman kita banyak. Disitulah berkah nampak kalau ada kesulitan datang yang tiba membantu. Yang kedua, Allah akan permudah rezeki orang yang suka, yang gemar berinfak bersedekah. Min haitsu la yahtasib, dari datang bermacam arah rezeki yang akan diberikan oleh Allah. Yang ketiga, Allah mempermudah urusan sakaratul maut orang-orang yang mau berinfak dan bersedekah. Itu hadis yang saya baca tadi, Bu. Hadis riwayat At-Tabrani.
Jadi Bu, 3 tadi modal untuk kita. Ndak pandai ya baca Quran, berusaha terus untuk baca Quran. Ndak yo bisa hafal apa ayat yang kita hafalkan. Indak yo bisa tetap dengan gemar infak dan sedekah. Tapi cie tolong digarisbawahi. Jangan pernah kita berinfak, membelanjakan harta kita di jalan Allah dek karena orang. Jangan pernah seperti itu. Orang tu gadang berinfak, awak harus gadang lainnya. Jangan pernah lawak sampai itu orang tu nampak dia berinfak 500 awak lebih itu. Jangan. Ada dalil 2 di dalam hal ini. Al-Baqarah menyampaikan kita bagus berinfak tanpa ada orang, tapi alangkah lebih bagusnya kita berinfak memberikan sesuatu yang berharga di jalan Allah itu tanpa diketahui orang. Sampai-sampai tangan kidanya pasti hendak tahu basuhnya ke berinfak. Nah, hadis tu Bu. Makanya sekali lagi mari kita gemari berinfak. Kita hiasi bulan Ramadan tahun ini dengan gemar berinfak, bersedekah dan amal-amal ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah seluruh doa kita. Seperti apa yang kita lantunkan setiap selesai salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan insyaallah kitalah hendaknya hamba Allah yang mendapatkan titel la'allakum tattaqun, insyaallah. Itulah ibunda, kanda, ayanda, semua yang hadir. Banyak maaf khilaf kata yang tidak terletakkan pada tempatnya. Aku qouli astaghfirukum fastabiqul khairatul yaum innamas shaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.